Oke, oke lanjut lagi ya. Tadi bisa fasilitasnya, kemudian bisa fiturnya, bisa apa namanya jumlah penumpangnya kayak gitu. Nah, bisa kenyamanan, kemudian bisa apa namanya suspensinya misalnya gitu. Nah, itu kan terlalu banyak faktor gitu kan yang dipertimbangkan. Nah, mungkin ada beberapa faktor tuh yang identik gitu kan ya. Misalnya suspensi dengan kenyamanan. Nah, itu bisa dijadikan menjadi satu. Nah, sehingga itu yang namanya direduksi itu tadi ya seperti itu. Menjadi faktor yang lebih simpel kayak gitu ya. Em, Misalnya ada alat ukur ini, apa namanya? eh Kepribadian berdasarkan trait itu ya, sifat-sifat. Nah, itu kan dikumpulkan ribuan sifat manusia gitu kan ya. Nah, mungkin sifat-sifat itu ada yang sebenarnya agak mirip-mirip gitu kan ya, agak mirip-mirip. Nah, ini penelitiannya kalian mungkin sudah pernah dengar tipe kepribadian Big Five. Nah, sebenarnya Big Five itu kan reduksi dari beberapa sifat-sifat manusia yang jumlahnya itu ribuan, kemudian direduksi menjadi hanya 5 faktor saja, yaitu extraversion, introversion, kayak gitu-gitu ya. Terus neuroticism, kemudian openness to experience. Nah, kayak gitu. Contohnya analisis faktor itu tadi. Kemudian lanjut, kalau konfirmatori dari Koreana, analisis konfirmatori ini bisa dilihat di slide eh, contohnya ya. Itu kan sudah ada contohnya sebenarnya. Jadi konfirmator itu hanya mengkonfirmasi saja apakah memang alat ukur itu dibuat memang benar-benar menjelaskan dimensi-dimensi dari teori itu. Misalnya di dalam bullying itu ada 3 jenis bullying. Misalnya bullying verbal, bullying fisik, dan bullying psikis gitu kan ya. Nah, kemudian diuji ini analisis faktor, kemudian apakah memang benar bullying itu apa namanya terdiri dari 3 jenis ini saja gitu. Nah, itu hanya untuk mengkonfirmasi saja gitu kan ya. Sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi. Nah, kalau hasilnya memang benar, cukup hanya 3 saja, tidak ada jenis bullying yang lain, ya sudah berarti cukup dengan menggunakan 3 jenis itu saja. Itu kan ya. Kemudian ini dari Christopher, slide kelima yang menguji ketepatan model. Apakah itu kita menguji setiap subtesnya? Em, Bisa subtesnya gitu kan ya. Jadi gini, dalam teori itu ada model gitu kan ya. Teori itu dibangun berdasarkan model yang ada gitu kan ya. Jadi misalnya kita meneliti tentang apa namanya fenomena ini kekerasan dalam berpacaran. Kemudian kita menemukan salah satu pengaruh yang mempengaruhi salah satu faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam pacaran itu adalah self esteem misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada faktor lain. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah model. Nah, kemudian akhirnya dijadikan suatu teori kayak gitu kan ya. Oke, terus kemudian dari Sahrudin, pengertian dari analisis faktor konfirmatori itu mengonfirmasi alat ukur yang dibuat peneliti untuk menjelaskan item dari skala yang dibuat. Apakah sudah memenuhi skala atau belum? Apakah seperti itu penjelasannya? Iya. Bukan memenuhi skala, memenuhi uh, apa namanya? Mengkonfirmasi, bukan memenuhi. Mengkonfirmasi apakah benar alat ukur itu memang mengukur ketiga jenis indikator atau ketiga uh, aspek misalnya kayak gitu kan ya, apakah memang benar mengukur seperti itu gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengetahui alat ukur dari Jessica ya ini ya, mengetahui kalau alat ukur yang dibuat sudah bisa menjelaskan dimensi dengan menggunakan analisis konfirmator ya. Itu tadi, nanti kalau hasil analisis faktornya itu memang skornya itu saling mendekati gitu kan ya, skor antar tiap indikator itu memang saling mendekati, berarti ya terkonfirmasi kayak gitu ya. Nah, ini kita belum sampai ke ini ya, apa namanya teknik analisisnya ya gitu kan. Jadi ini masih di konsep analisis faktor dari Ivan.
ingin bertanya, apakah penurunan konsep atau aspek menjadi skala, apakah mempunyai syarat tertentu? Ya syaratnya itu ya, apa namanya, kan dijadikan definisi operasional dulu. Dari definisi operasional itu nanti ada syarat pembuatan item yang bagus itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari di ini mata kuliah konstruksi alat ukur. Ada beberapa syarat-syarat pembuatan item. Contohnya misalnya harus memuat satu apa namanya, isi pikiran gitu kan, atau memuat satu poin pikiran. Jadi tidak boleh dalam satu kalimat itu memuat beberapa poin pikiran kayak gitu kan ya. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana gitu kan, tidak boleh menggunakan kata tidak, sering, dan segala macam gitu. Kemudian dari Chris, apakah satu alat ukur psikologi bisa mengukur banyak atribut? Hmm, ya enggak ya. Jadi satu alat ukur itu ya atribut psikologisnya ya satu. Misalnya atribut kecemasan, ya sudah kita akan mengukur kecemasan saja. Kalau misalnya mengukur banyak hal ya nanti nggak bisa disebut apa gitu kan ya. Alat ukur apa gitu. Dari Marieta, em, dari kedua analisis faktor yang ada, mana yang lebih efektif atau penggunaan masing-masing itu dipengaruhi oleh jenis penelitian? Ya, tergantung tujuan penelitiannya apa ya. Jadi nggak ada yang mana yang paling efektif, tapi lebih pada tujuan penelitiannya apa. Apakah mau mengkonfirmasi atau hanya ingin me, apa namanya, eksplorasi gitu kan ya. Dari Christine, batasan untuk menentukan faktor berdasarkan item yang dikandungnya itu berapa ya Pak? Tidak ada batasan minimum sih ya. Se, se, yang saya baca tidak ada batasan minimum. Eh, tapi tujuannya itu adalah dari faktor yang banyak itu direduksi menjadi faktor-faktor yang lebih simpel gitu. Oke, dari Mario, apa perbedaan analisis faktor eksplorator dan konfirmator hanya di dalam pembuatan alat ukur? Karena yang saya tangkap dari PPT Bapak yang kasih, konfirmatori membuat alat ukur pula, sedangkan eksploratori hanya membuat beberapa item. Tapi tidak sampai, bukan. Jadi ini lebih ke tujuannya ya. Jadi kalau eksploratori itu contohnya itu jadi ada variabel ini kan, pelayanan rumah sakit gitu kan, untuk mengukur kualitas pelayanan rumah sakit. Kemudian dia ingin mengidentifikasi beberapa faktor yang ada dalam seperangkat item ini pelayanan rumah sakit tadi. Jadi skalanya itu adalah skala kualitas pelayanan rumah sakit. Terus kemudian dia identifikasi dari 50 item misalnya gitu. Nah, dari 50 item itu misalnya didapatkan 50 item itu mungkin terdiri dari 10 faktor gitu kan ya. Artinya 10 faktor itu terwakili oleh 5 item misalnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dianalisis faktor, ternyata nggak perlu menjadi 10 faktor, tapi cukup menjadi 4 faktor saja. Sehingga item yang 50 tadi itu bisa direduksi menjadi misalnya menjadi 25 separuhnya kayak gitu ya. Nah itu, sedangkan kalau konfirmatornya yang sudah saya jelaskan tadi, ini hanya untuk sifatnya mengkonfirmasi saja sebenarnya. Mengkonfirmasi apakah memang benar. Misalnya dari contoh dari kualitas pelayanan rumah sakit. Kalau sudah ditemukan 4, itu dianalisis faktor lagi. Dikonfirmasi lagi gitu kan ya. Apa memang benar cuman 4 ini gitu kan ya. Ternyata kalau misalnya hasilnya juga 4 ya berarti ya terkonfirmasi memang 4. Tapi kalau ternyata bisa lebih ini lagi gitu kan ya, bisa lebih kecil lagi faktornya menjadi 3 atau 2 gitu ya, ya bisa jadi hasilnya akan seperti itu nanti di sarannya gitu kan ya. Hanya konfirmasi. Kalau misalnya tidak terkonfirmasi berarti ya mungkin akan ada reduksi faktor lagi kayak gitu. Kemudian dari beta, mengenai tabel communality, jika terdapat item yang nilai extractionnya di bawah 0,0, apa tetap boleh digunakan? Saya nggak tahu nih tabel yang mana. Oke, mungkin nanti di ini ya, di konfirmasi lagi. Oh ini ada. Oh nggak, cuma nama aja.
Oke, kemudian dari Gabriel, apakah analisis faktor dilakukan terlebih dahulu kemudian reliabilitas sebaliknya? Ya, tentunya sudah dari uji reliabilitas ya, gitu kan ya. Dan mengapa perlu diuji kesetaraan unit dan invarian? Iya, jadi memang item harus diuji kesetaraannya dulu. eh, dan apakah item itu bebas invarian atau tidak gitu ya. Jadi harus bervariasi memang. Kalau tidak bervariasi ya udah jelas nanti akan tereduksi gitu kan ya. Nah, itu harus diuji dulu. Nah, setelah itu baru kita analisis. Dari Odilia. Faktor didapatkan dari seperangkat item yang memiliki interkorelasi yang tinggi. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah yang terjadi jika item tidak memiliki interkorelasi yang tinggi? Ya, nggak bisa. Berarti dia tidak bisa direduksi itemnya kalau interkorelasinya tidak tinggi gitu kan ya. Jadi item misalnya ada dari 10 item 2 dan 5 memiliki interkorelasi yang tinggi. Berarti item ini bisa direduksi menjadi satu item saja. Gitu, tidak perlu 2 item. Kemudian dari Hilarius, saya mau tanya ingin menguji ketepatan model Gardeners of Fit. Itu ada batasan angka tiap item atau bagaimana ya? Eh Iya ada gitu kan ya, tapi ini belum dijelaskan di analisis faktor. Kemudian dari Nathanael, apakah memang menggunakan seperangkat item dan ya memang ada alat ukurnya. Memang kita akan menguji alat ukur sebenarnya, gitu ya. Jadi ada alat ukur kecemasan, kita analisis faktor, misalnya dengan teknik exploratory, misalnya dari 50 item, kemudian di analisis faktor dari 50 item itu misalnya terdiri dari tadi ya contohnya ya 5 faktor, kemudian bisa direduksi lagi kalau di analisis faktor menjadi tiga faktor misalnya kayak gitu. Oke, kemudian dari Indah. Prinsip dasar analisis faktor kan menyederhanakan deskripsi tentang datanya. Nah, belum mengurangi jumlah variabelnya itu apakah ada ketentuannya? Eh bukan menyederhanakan jumlah variabel ya, tapi lebih ke faktor-faktor dari variabel itu gitu kan ya. Atau menyederhanakan item gitu kan ya. Ketentuannya ketentuannya ya tujuannya kan mengreduksi ya, berarti harus ada banyak faktor gitu kan ya, sehingga kita ingin menyederhanakan faktor itu. Kemudian dari Ananda, slide yang pertama, kemiripan itu bagaimana? Itu tadi sudah saya jelaskan ya di atas ya, maksudnya kemiripan itu mempunyai nilai interkorelasi yang sama gitu kan ya, sehingga dia itu tidak perlu menjadi satu item aja cukup karena mirip gitu ya. Kemudian dari Angela, menguji kesetaraan unit pengukuran antar item. Ini hampir sama ya, kemiripan, kesetaraan itu ya. Dari Gabriel, dari dua jenis analisis yang sudah dicantumkan lebih efektif yang mana Pak? Tergantung tujuan penelitian ya. Sudah saya jawab tadi. Francisca, menyederhanakan deskripsi tentang data mengurangi jumlah itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diberi contoh. Tadi sudah saya kasih contoh ya tentang skala kepribadian tadi yang dari ribuan sifat manusia menjadi 5 saja faktor itu tadi ya. Kemudian dari Ingrid, dalam uji analisis faktor untuk uji kelayakan ada rumus manualnya nggak? Ya ada lah pasti. Kalau ada bisa dibantu nggak Pak? Apa rumusnya sama contoh pengerjaannya? Oke, ini bisa kalian cari sendiri ya rumusnya. Namun sebenarnya kita bisa menggunakan software gitu kan, lebih sederhana. Karena kalau misalnya kita bahas rumusnya nanti jadi satu SKS sendiri gitu kan ya, bukan mau menyulitkan, tapi memang di dalam RPS kita tidak membahas secara manual. Kemudian Hera, hanya ada variabel tunggal atau tidak mengenal dependent dan independent variabel. Apakah bisa diuji untuk hipotesis? Hmm,
Bisa variabel tunggal ya. Memang eh, seringkali memang variabel tunggal ya. Misalnya hanya variabel kecemasan, variabel personality atau trait gitu kan, sifat atau tadi kayak kepuasan pelayanan kayak gitu. Kemudian dari Jeniska Hendrawan. Belum paham membaca tabel total varian explain. Apa Oh, ini yang mungkin di anu ya di artikel ya kemarin ya. Apakah melihat kolom kumulatif di tabel inisial? Heeh. Oke, nanti saya respon ya. Skip dulu. Kemudian dari Felicia Angel, jadi kapan baiknya kita menggunakan isu faktor? Nah, itu tadi tergantung tujuan. Kemudian, oke, dari Marcelis tadi definisi dari reduksi udah dijelasin ya. Dua jenis isu faktor yang bersamaan. Enggak ya, nggak bisa ya. Jadi salah satu aja dulu yang mana tujuan penelitiannya itu. Kemudian dari Yosea, mau tanya item atau variabel, tetapi nilai korelasinya rendah. Ya nggak bisa kalau rendah korelasinya, harus tinggi. Ke Florence, di antara dua jenis analisis faktor, yang mana yang lebih umum digunakan oleh para peneliti? Oh, nggak ada sih, tergantung tujuan. Dari Angelina, kalau dalam satu faktor seandainya masih ditemukan satu item yang di luar faktor variabel yang dilihat harus diapakan? Dibuang atau bagaimana? Ya nggak dibuang, ya itu menjadi kan kalau dia tidak berinterkorelasi berarti tidak dijadikan satu faktor kan gitu. Jadi dia tetap di faktor itu aja. Kemudian membedakan antara ini ya tergantung tujuan penelitiannya apa ya. Kalau dari Vincentius terkait penggunaan analisis faktor itu kan ada dua, berarti disesuaikan sama penelitian ya. Di nggak bisa ya, jadi harus sesuai tujuannya. Ini hampir sama dari pertanyaan yang tadi. Ini nanti yang Dita ini saya respon nanti ya, ntar. Pedoman untuk menentukan item dari Ignatius. Apakah dalam penggunaan kedua jenis itu memiliki ketentuan dalam mengidentifikasi dan mengelompok untuk menentukan item-item? Ya itu tadi ya, harus ada skor korelasi yang tinggi. Membedakan ya itu tadi sudah saya jelaskan antara explanatory dan konfirmatory ya. Terkait pembentukan item, apakah ada tata caranya? Ada. Nanti akan belajar di KAU ya. Persamaannya nggak ada ya persamaannya. Ya karena tujuannya beda. Ya intinya sama-sama melakukan analisis faktor gitu. Oke, itu dulu respon saya. Nanti kalau ada tambahan saya lanjutkan lagi. Selamat sore.